Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Islam di bawah bimbingan Bapak Alawi Harun MPD dimanapun beliau berada. Sebelum kita lanjut materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Wahyudi dan saudara Yonda Gipari Herlingga dan saudari Uswatun Hasanah. Kami dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Adapun materi pokok dalam pembahasan ini, dalam dunia pendidikan Islam terdapat 3 aliran utama dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama aliran konservatif dengan tokoh utamanya adalah Al-Ghazali, dan yang kedua adalah aliran religius rasional dengan tokoh utamanya yaitu Ikhwan Al-Safa, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah aliran pragmatis dengan tokoh utamanya adalah Ibnu Khaldun. Kita akan membahas aliran yang pertama, yaitu adalah aliran konservatif. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Al-Ghazali, Nasiruddin At-Tusi, Ibnu Jama'ah, Sahnun, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Al-Qabisi. Aliran Muhafiz cenderung bersikap murni keagamaan. Aliran ini memaknai ilmu dengan pengertian sempit. Aliran ini atau bisa disebut dengan aliran Al-Muhafiz. Menurut Al-Tusi, ilmu yang utama hanyalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang, yang jelas akan membawa manfaat di akhirat kelak. Berdasarkan status hukum mempelajarinya, dapat digolongkan menjadi 2, yaitu ilmu yang fardu ain dan yang kedua adalah ilmu yang fardu kifayah. Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu-ilmu keagamaan hanya dapat diperoleh dengan kesempurnaan rasio dan kejernihan akal budi. Karena hanya dengan rasiolah manusia mampu menerima amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Pemikiran Al-Ghazali ini sejalan dengan aliran Mu'tazilah yang berpendapat bahwa rasio mampu menetapkan baik buruknya sesuatu. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu aliran religius rasional atau bisa juga disebut dengan aliran Ad-Dini Al-Aqlani. Nah, tokoh-tokoh yang berperan pada aliran ini antara lain yaitu yang pertama ada Ikhwan As-Safa, yang kedua ada Al-Farabi, yang ketiga ada Ibnu Sina, dan yang keempat ada Ibnu Maskawai. Aliran ini dijuluki sebagai pemburu hikmah Yunani di belahan dunia timur dikarenakan pergumulan intensifnya dengan rasional Yunani. Menurut Ikhwan As-Safa, yang dimaksud dengan ilmu adalah gambaran tentang sesuatu yang sudah diketahui pada benak jiwa orang yang mengetahui. Proses pengajaran adalah usaha transformatif terhadap kesiapan ajar, agar dengan kata lain, upaya transformatif terhadap jiwa pelajar yang semula berilmu atau mengetahui secara profesional agar menjadi berilmu, mengetahui secara benar-benar mengetahui.
Ikhwan As-Sofa berpendapat bahwa akal sempurna mengemasikan keutamaan-keutamaan jiwa. Dengan kemasan eksternalitas akal menjadi penyebab keberadaan jiwa, kesempurnaan akal menjadi penyebab keabadian jiwa, dan supremasi akal menjadi penyebab kesempurnaan jiwa. Pandangan Ikhwan As-Sofa tentang jiwa dan akal ini merupakan efek dari pemikiran Plato. Dan Ikhwan juga berpendapat bahwa jiwa terletak di antara dunia fisik, material, dan dunia akal. Hal ini menjadikan pengetahuan manusia menempuh laju linear progresif melalui 3 cara, yaitu yang pertama ada dengan cara jalan indera. Jiwa dapat mengetahui sesuatu yang lebih rendah dari substansinya. Dan yang kedua dengan cara burhan atau penalaran, dengan cara dibuktikan secara nyata atau secara logis. Yang ketiga dengan cara perenungan rasional. Jiwa dapat mengetahui substansi dirinya. Ikhwan sependapat dengan pemikiran Plato yang menganggap bahwa belajar tiada lain hanya proses mengingat ulang. Ikhwan menganggap bahwa semua pengetahuan berpangkal dari cerapan indrawiyah. Segala sesuatu yang dijangkau oleh indera tidak dapat diimajinasikan, dan segala sesuatu yang tidak bisa diimajinasikan tidak bisa dirasional. Ikhwan membagi ragam disiplin ilmu menjadi 3 bagian. Yang poin pertama adalah ilmu syariah atau ilmu agama, yang kedua ilmu filsafat, dan yang ketiga ilmu radhiyat, matematik. Sedangkan Al-Farabi menghendaki agar operasionalisasi pendidikan seiring dengan tahap-tahap perkembangan fungsi organ tubuh dan kecerdasan manusia. Nah, dari pemikiran kedua tokoh tersebut ada 5 poin yang bisa diambil, yaitu yang pertama ada pengetahuan adalah muktasabah, yakni hasil perolehan dari aktivitas belajar. Dan yang kedua ada modal utama ilmu adalah indera. Yang ketiga lingkup pengajian meliputi pengkajian dan pemikiran seluruh realitas yang ada. Yang keempat ilmu pengetahuan adalah hal yang begitu bernilai secara moral dan sosial. Dan yang kelima semua ragam ilmu pengetahuan adalah penting. Sekian presentase dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.